soal yang pertama. Di sini ada seorang perempuan yang dia datang postpartum 12 hari. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung nih untuk ngebedain diagnosa apakah itu bendungan atau mastitis, sebenarnya ada satu trik yang bisa kita lakukan, yaitu dengan menghitung berapa banyak gejala bendungan dan berapa banyak gejala mastitis yang ada di dalam soal. Jadi nanti mana yang gejalanya paling banyak, itulah diagnosanya gitu ya. Contoh di soal ini, dia postpartum 12 hari. Kalau 12 hari ini kan berarti udah minggu kedua. Kalau dia terjadinya di minggu kedua, maka ini diagnosanya mengarah ke mastitis. Kemudian mengeluh payudaranya nyeri dan bengkak. Kalau dibilang hanya nyeri dan bengkak saja, rancuannya bisa mastitis, bisa bendungan gitu. Nah, jadi kalau dia nyeri dan bengkak saja, ini masih rancu. Terus kita lihat lagi inflamasi dan kemerahan. Nah, dari inflamasi dan kemerahan, inflamasi itu kan radang. Kemerahan juga salah satu tanda peradangan. Berarti di sini juga gejalanya sudah mengarahkan kita ke mastitis. Lalu payudaranya sebelah. Nah, kalau dia hanya di sebelah payudara, hanya di satu payudara, maka ini juga mengarahkan kita ke mastitis. Nah, artinya yang rancu hanya satu, sedangkan yang mengarah ke mastitis lebih banyak. Karena itu kita diagnosanya mastitis. Ya. Tetapi kalau misalnya teman-teman sudah fasih gitu ya membedakannya sebenarnya dari satu kalimat ini dan juga inflamasi gitu ya, peradangan, itu sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan secara langsung bahwa ini diagnosanya adalah mastitis. Di soal ini ada seorang ibu datang postpartum 3 minggu, kemudian datang dengan keluhan demam, ya, demam tinggi, menggigil, nyeri perut bagian bawah, kembung. Nah, ini kan gejalanya kemana-mana ya. Nyeri perut bagian bawah, kembung, mengarahnya bisa ke peritonitis gitu kan. Kemudian kita lihat di sini nadinya menjadi lebih cepat, suhunya tinggi. Akan tetapi di sini ada yang khas, yaitu cavum Douglasnya menonjol dan fungsi cavum Douglas berisi pus. Nah, kalau dia sudah ngomongin cavum Douglas, berarti ini dia tidak lagi bicara di uterus saja. Cavum Douglas itu adalah bagian dari rongga panggul ya. Jadi cavum Douglas itu adalah area di belakang uterus yang berupa rongga kosong gitu ya. Nah, cavum Douglas ini kalau dia sudah berisi pus, maka pus di sini menandakan adanya abses ya. Karena absesnya terjadinya di cavum Douglas, berarti bukan lagi gejalanya di uterus tapi sudah di panggul ya. Karena itu kita sebut dia dengan abses pelvis ya, atau abses yang terjadi di panggul. Nah, abses pelvis ini sebenarnya adalah komplikasi dari infeksi yang naik gitu, atau infeksi ascendent namanya. Jadi awalnya biasanya infeksinya itu terjadinya di perineum, atau infeksinya terjadinya di uterus. Nah, dari uterus yang tidak tertangani, akhirnya dia menyebar infeksinya sampai ke adnexa. Adnexa itu adalah daerah tuba, ovarium, ligamen, itu adnexa ya. Kemudian nanti dari situ dia menyebar ke seluruh rongga panggul. Jadi tidak ada abses pelvis yang terjadi begitu saja. Biasanya dia adalah komplikasi dari infeksi, baik infeksi dari perineum yang naik ke uterus atau infeksi uterus yang akhirnya menyebar gitu. Nah, ini biasanya adalah dampak dari keterlambatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ya, pokoknya nanti kalau dalam soal itu sudah ada keterangan pus, itu biasanya diagnosanya mengarah ke abses. Dan yang berikutnya pus itu nanah ya. Lanjut yang berikutnya soalnya postpartum 2 minggu. Nah, dari waktu kita bisa simpulkan ini dia mengarah ke mastitis. Sorry. Kok mastitis sih? Ini bukan di payudara ya. maaf. Postpartum 2 minggu, kemudian dengan keluhan nyeri perut bagian bawah, lokeanya berbau, ya, dan terdapat nyeri tekan uterus. Baik, nah sekarang berarti ini kalau dia bilang lokeanya berbau, berarti infeksinya ada di uterus ya. Ditambah di sini ada keterangan nyeri tekan uterus, maka infeksinya ada di uterus. Berarti kalau infeksinya di uterus, diagnosanya adalah
metritis. Kak, kenapa ini nggak abses pelvis? Kan dikatakan dia mengeluarkan nanah. Nah, abses pelvik itu dia infeksinya bukan hanya di uterus ya, tapi dia di seluruh rongga panggul. Sehingga lokea yang berbau dan bernanah ini maksudnya adalah lokea purulenta. Atau lokea yang dia sudah dikeluarkan gitu ya, dikeluarkan lokea yang sudah bercampur dengan sekret yang berbau busuk yang merupakan hasil dari infeksi pada uterus ya. Jadi itu yang dimaksud di soal ini ya, lokea purulenta. Kalau peritonitis itu infeksinya terjadinya di mana? Ada yang masih ingat? Kalau peritonitis infeksinya terjadi di abdomen, betul sekali. Jadi ini gejalanya nanti gangguan pada saluran pencernaan ya, misalnya dia perutnya kembung, bisin usunnya negatif dan sebagainya. Lalu kalau selulitis ini infeksinya terjadi di mana? Selulitis itu infeksinya terjadi di kulit atau bekas luka ya, baik itu dia bekas luka perineum atau bekas luka SC. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah soalnya masih sama, ini tentang infeksi pada masa nifas, postpartum 2 minggu, demam menggigil, nyeri perut bagian bawah. Tetapi di sini ada yang khasnya adalah bising ususnya negatif. Kalau bising ususnya negatif, ini berarti gejalanya ada di abdomen ya, atau di perut. Nah, kalau dia gejalanya di abdomen, maka diagnosanya adalah peritonitis. Lanjut, ini masih juga tentang infeksi pada masa nifas. Dia postpartum 4 minggu dengan keluhan nyeri perut dan disuria. Disuria itu apa ya? Disuria itu adalah dia tidak bisa berkemih ya. Tidak bisa berkemih. Nah, kalau udah ada keluhan pada sistem perkemihan, maka dia mengarah infeksinya di kandung kemih. Nah, infeksi di kandung kemih itu disebut dengan sistitis. Jadi hati-hati terbalik antara sistitis dengan selulitis karena mirip ya. Selulit ingat aja, selulit itu terjadinya di perut, di kulit gitu ya. Kalau sistitis itu terjadinya di kandung kemih infeksinya. Oke. Nah, lanjut kita ke soal ini. Oke, ini ada salah kunci ya, teman-teman ya. Kenapa salah kunci? Karena di sini kita lihat dia postpartum 2 minggu, mengarah ke diagnosa apa? Mastitis ya, karena dia sudah terjadi di minggu kedua atau minggu ketiga. Kemudian ibu mengeluh demam selama 2 hari. Nah, demam di atas 24 jam ini juga mengarah ke diagnosa mastitis. Lalu apalagi? Payudaranya teraba, panas, tegang, dan nyeri. Tidak spesifik untuk mastitis. Dari suhu sudah di atas 38, ini juga mengarah ke diagnosa mastitis. Kemudian kedua payudaranya merah. Nah, Kak, ini kedua payudara. Kalau kedua bukannya bendungan, oke lah kita tulis ini memang gejala bendungan. Lalu yang berikutnya adalah payudaranya merah. Nah, kalau yang kemerahan ada perubahan warna itu menunjukkan adanya peradangan. Berarti ini mengarah ke mastitis. Nah, sekarang kita lihat diagnosa yang mengarah ke mastitis ada berapa? 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang kebendungan hanya 1. Nah, karena lebih banyak diagnosanya yang mengarah ke mastitis, maka kita menjawab yang D, mastitis. Ya, ini salah ya, kunci jawabannya salah bold dan di apa namanya? Di polling pun akhirnya jadi salah ya. Harusnya jawabannya adalah mastitis. Itu maksud saya tadi. Kadang-kadang kita akan menemukan soal yang membingungkan ya untuk membedakan diagnosa antara mastitis dengan bendungan. Kalau itu terjadi, gunakan teknik yang tadi teman-teman. Jadi kita hitung mana yang lebih banyak arah diagnosanya. Ini contohnya. Di sini ada satu yang mengarah ke gejala bendungan, tapi sisanya mastitis. Ya sudah, kita diagnosa dia sebagai mastitis. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini dia postpartum 3 minggu, mengeluh nyeri pada tungkai. Nah, berarti ini infeksinya
ada di kaki ya. Infeksinya ada di kaki, suhunya tinggi dengan Homan sign positif, berarti tanda Homannya positif. Kalau tanda Homannya positif berarti dia menunjukkan adanya infeksi pada pembuluh darah di kaki. Atau kita sebut dia dengan istilah tromboflebitis ya. Oke, kemudian kita ke soal selanjutnya. Dia datang dari rumah sakit 2 hari setelah melahirkan. Ibunya menjadi mudah menangis, tidak sabar bila bayinya sulit menyusu dan khawatir jika ia bukan ibu yang baik. Nah, ini membedakan antara postpartum blues dengan depresi postpartum. Ini saya juga lihat di polling masih banyak yang salah. Jadi kuncinya, teman-teman, saya ulangi bahwa postpartum blues ini gejalanya seperti galau gitu ya. Sedangkan kalau dia mengarah ke depresi, ciri khasnya depresi itu adalah ada gangguan pada pola makan atau pola tidur, atau ada gangguan dengan hubungan sosialnya. Jadi maksudnya gini, kalau orang yang depresi itu dia antara dua gangguan makannya, antara dia sering makan atau jadi nggak mau makan. Orang yang mengalami depresi, gangguan tidurnya antara dua, antara dia jadi sering tidur atau dia jadi sulit tidur. Orang yang depresi, dia akan kesulitan untuk berhubungan sosial, dalam arti dia cenderung menarik diri dari lingkungannya. Dia akan cenderung mengurung diri, dia akan cenderung murung dan kehilangan kemampuan untuk berbahagia. Jadi meskipun orang sekitarnya ngelawak, ketawa-ketawa, dia tidak bisa tertawa. Ya, itu adalah ciri dari orang yang depresi. Jadi kalau nanti di soal tidak ada keterangan gangguan pola makan, pola tidur, dan hubungan sosial, hanya dikatakan gejala-gejala seperti ibu merasa khawatir, ibu merasa cemas, ibu merasa tidak dicintai, itu berarti dia belum mengarah ke depresi. Ya, karena ciri khasnya depresi itu adalah ini. Kalau tidak ada ini berarti bukan depresi. Gitu aja kuncinya, ya. Oke. Psikosa postpartum ini ada 2 gejala khasnya, yaitu adanya halusinasi dan waham. Ya, ini khasnya dari psikosa. Halusinasi itu apa? Halusinasi itu adalah ketika seseorang itu melihat sesuatu yang sebenarnya bukan yang aslinya gitu. Contohnya, dia melihat sapu sebagai ular, dia melihat boneka sebagai harimau, atau dia melihat bayinya sebagai setan. Ada yang seperti itu. Nah, itu kita sebut dia mengalami halusinasi. Jadi melihat sesuatu yang tidak sebenarnya. Kemudian yang berikutnya adalah waham. Nah, waham ini adalah dia seperti mendengar suara-suara yang membisikkan perintah di kepalanya. Jadi seperti orang yang skizofrenia ya. Jadi dia seperti mendengar ada perintah-perintah di dalam kepalanya. Contoh, mungkin teman-teman pernah dengar ada ibu yang membekap anaknya dengan bantal di kos-kosan ya, karena dia si ibunya ini ditinggal oleh suaminya berselingkuh gitu, dan akhirnya si anak ini dibekap oleh ibunya dengan bantal. Kenapa ibunya membekap dengan bantal? Ketika ditanya oleh polisi, jawabannya adalah karena ada suara di dalam kepalanya yang mengatakan bahwa si bayi ini adalah penyebab dari kehancuran rumah tangganya dan harus dibekap supaya anaknya diam dan tidak membuat rusuh rumah tangganya. Ada yang seperti itu. Pernah juga kejadian ada seorang ibu yang berpendidikan tinggi, tetapi kemudian dia berpindah mengurus anak, tidak bekerja, dan akhirnya dia mengalami depresi mendalam hingga ke psikosa. Si anaknya ini dicelupkan atau diceburkan oleh dia ke bak mandi gitu, dilelepin anaknya itu ke bak mandi. Alasannya dia melakukan itu karena ada bisikan yang mengatakan bahwa si anak ini sebenarnya adalah keturunan setan yang akan merusak dunia. Nah, itu kita sebut dengan istilah waham. Kemudian ada juga ibu psikosa yang melihat anaknya sebagai harimau. Nah, itu berarti dia mengalami halusinasi ya. Jadi itu adalah ciri khas dari seseorang yang sudah mengalami psikosa postpartum. Kalau menyakiti diri sendiri dan atau ingin bunuh diri termasuk ke dalam psikosa atau depresi? Nah, kalau ingin menyakiti diri sendiri atau menyakiti bayinya, tetapi dia baru berupa keinginan, belum menyakiti, itu mengarah ke depresi.
Ya, jadi keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau menyakiti bayinya, karena ada nih orang depresi yang kalau dia ngelihat gunting gitu ya, di kepalanya itu ada suara seperti ayo tusuk bayinya, tapi dia tidak berhasil melakukan itu. Nah, itu dia mengarah ke depresi, ya, mengarah ke depresi postpartum. Tapi kalau itu sudah dilakukan, artinya dia mengamini apa yang dia dengar, apa yang diminta oleh ini kepalanya, itu mengarahnya ke psikosa, gitu. Ya, itu ya. Jadi kalau hanya berupa keinginan untuk menyakiti diri atau bayinya, mengarahnya ke depresi. Kemudian soal berikutnya. Postpartum 6 jam di Polindes, mengeluh keluar darah banyak dari jalan lahir. Dari hasil pengajian diperoleh data mukanya pucat, konjungtivanya anemis, fundus uteri tidak teraba. Fundus uteri tidak teraba, kontraksi uterus teraba lembek. Sekarang dia nifasnya 6 jam. Nah, kalau dia nifas 6 jam, ini masuknya ke dalam perdarahan postpartum apa? Primer atau sekunder? Ya, dia masuknya ke dalam perdarahan postpartum primer ya. Nah, yang primer itu penyebabnya diantara lain adalah atonia, retensio, kemudian inversio uteri, robekan jalan lahir, sisa plasenta. Nah, dalam soal ini karena ada keterangan bahwa uterusnya tidak berkontraksi, maka kita diagnosa sebagai atonia uteri. Jadi atonia uteri ini masih bisa terjadi dalam 24 jam pertama. Tidak harus segera setelah persalinan ya. Jadi dia bisa terjadi lebih lambat dalam 24 jam pertama. Karena itu kita teruskan harus memantau ibu ya, sampai kala 4 sampai 6 jam pertama itu karena risiko terjadi atonia itu masih ada, dan ibunya juga harus kita berikan edukasi bagaimana mencegah ya dengan rutin melakukan masase dan juga mendeteksi dini. Jika ternyata uterus tidak berkontraksi, segera hubungi petugas kesehatan ya. Apakah penyebab atonia uteri selalu karena sisa plasenta? Atonia uteri penyebabnya bukan sisa plasenta. Atonia uteri itu penyebabnya adalah kegagalan uterus untuk berkontraksi. Jadi atonia uteri dengan sisa plasenta itu adalah dua etiologi perdarahan postpartum yang berbeda. Jadi tidak saling berkaitan gitu ya. Atonia uteri penyebabnya biasanya adalah karena misalnya ibunya anemia. Ketika ibu anemia berarti tubuhnya tidak bisa mengikat oksigen secara optimal ya, karena zat besi itu kan berfungsi sebagai pengikat oksigen. Nah, ketika dia tidak memiliki kadar oksigen yang cukup si uterusnya, maka uterusnya tidak bisa berkontraksi secara optimal. Kemudian akhirnya terjadilah perdarahan postpartum yang disebabkan oleh atonia uteri. Kemudian penyebab atonia lainnya adalah mungkin pernah dengar teman-teman ada yang namanya overdistensi, pernah dengar ya? Overdistensi uterus. Nah, overdistensi uterus ini juga salah satu penyebab atonia yang sering ditemukan. Overdistensi itu artinya uterusnya teregang secara berlebihan. Jadi karena uterusnya teregang secara berlebihan, akhirnya untuk dia mengecil kembali itu butuh waktu yang lebih lama dibandingkan dengan yang uterusnya tidak overdistensi. Contoh yang menyebabkan overdistensi uterus adalah gemeli atau polyhydramnion, itu kan teregang terlalu berlebihan, dan akhirnya ketika dia harus mengecil di masa nifas, ini dia butuh waktu yang lebih lama dan akhirnya terjadilah perdarahan akibat atonia uteri. Jadi berbeda ya antara atonia dengan sisa plasenta. Nah, sedangkan sisa plasenta itu adalah kondisi ketika ada fragmen plasenta yang tertinggal, entah itu selaputnya atau kotiledonnya. Gejalanya pun beda antara atonia dengan sisa plasenta. Kalau atonia, dia tidak teraba kontraksi. Sedangkan kalau sisa plasenta ada kontraksi, tetapi TFU-nya tidak turun, atau fundus uterinya itu subinvolusi dia ya, tidak turun sesuai dengan yang seharusnya. Jadi kayak misalnya plasenta lahir harusnya TFU-nya 2 jari di bawah pusat gitu kan. Tetapi dia TFU-nya sepusat. Kontraksinya ada, tetapi uterusnya tidak turun. Nah, itu lebih mengarah ke sisa plasenta, dan biasanya juga disertai dengan munculnya stall cell ya, atau bekuan-bekuan darah gitu. Jadi itu dua etiologi yang berbeda.